Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Saya mewakili guru-guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak dan ibu usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan tiap hari Minggu dengan pembagian kelas sebagai berikut. Kelas balita sampai kelas 3 SD mulai pukul 8. Kelas 4 sampai 6 SD mulai pukul 9.15. Kelas tunas remaja mulai pukul 10. Demikianlah informasi dari Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Kami sangat berharap putra-putri, cucu, ibu dan bapak dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. Sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah 2 dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang menjanjikan damai sejahtera itu adalah setia. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapa aku kan dengar waktu penjahat untuk memakan dagingku, musuh dan lawanku semuanya, mereka sendiri yang jatuh, walau tentara menentangku, di dalam tentangku dan keselamatan.
Kita dasarkan ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam menanti janji Tuhan tergenapi, terkadang kita harus menunggu lama. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah yang menjanjikan segala yang baik itu adalah setia. Dalam Kejadian 15 ayatnya 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Walaupun Abram menanggapi pernyataan itu dengan keraguan-raguan, tetapi janji Tuhan tetap digenapi pada waktunya dan dengan caranya. Biarlah janji Tuhan tentang pernyataan dan kasih setia-Nya senantiasa memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi hidup di depan kita, karena janji-Nya pasti ya dan amin. Dan
Marilah kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kami terkadang ragu dengan janji-janji-Mu. Kami menjadi mudah kecewa ketika janji-Mu terlalu lama untuk tergenapi. Ketidaksabaran kami dalam menanti realisasi janji-Mu membuat kami lupa bahwa Engkau Allah yang setia dan menyayangi umat-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Amin. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 13-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam segala pengharapan kehidupan kami akan janji setia Tuhan, kami terus bergumul untuk memegangnya dalam hidup ini. Karena itu ketika kami memasuki Minggu Prapaskah yang kedua ini, kami rindu janji Tuhan semakin nyata dan kami dimampukan hidup dalam janji yang Tuhan tegaskan. Karena itu kuatkan kami untuk menerima janji-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon, kuatkan kami menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menghidupi perjalanan hidup yang kami tapaki. Kami menyerahkan pembacaan dan perenungan kami akan firman-Mu, hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita didasarkan pada kitab Kejadian, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun,
seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Semua orang ingin kepastian dalam hidupnya. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kepastian. Maka dari itu tak heran saat ini memang sedang terjadi pergolakan menyangkut jaminan hari tua. Meskipun akhirnya sudah diputuskan oleh pemerintah. Tapi jaminan hari tua, tabungan hari tua, pensiun. Salah satu bukti pencarian jaminan kepastian hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau bisa untuk semua anak-anak dan cucu-cucu yang dimiliki. Kalau bisa 7 turunan. Sungguh ironis karena memang setiap orang membutuhkan kepastian dalam hidup. Pembacaan Alkitab kita hari ini memperlihatkan bahwa seorang Abram juga memiliki kegelisahan. Kegelisahan yang mendambakan stabilitas dan kepastian masa depan. Yang justru direspon Allah dengan menegaskan bahwa hidup beriman adalah hidup yang tidak menetap. Penuh dengan tantangan ketidakpastian. Tetapi Allah sangat memahami kegelisahan Abram tersebut. Sehingga karya Allah mau menempatkan umatnya dalam pengembaraan hidup dengan sebuah janji yang mau dinyatakan. Saat ini kita melihat bersama bagaimana janji Tuhan ditegaskan kepada Abram. Bahwa janji itu tidak sama dengan pemenuhan keinginan. Janji lebih dari sekedar pengharapan. Karena janji yang justru ditunjukkan oleh Tuhan adalah sebuah tindakan yang memperlihatkan berbagai kebaikan. Yang bukan hanya akan dialami oleh Abram seorang diri. Tetapi juga oleh keturunannya. Dan ini tentu bukan hal yang mudah. Tapi bagaimana ketika Abram mendengar respon yang Allah nyatakan terhadap kegelisahannya, justru mempertegas bagaimana Allah mau kembali mengingatkan Abram akan janjinya yang mau terus menyatakan kebaikan dalam hidup Abram. Sehingga sangat tegas dinyatakan bahwa Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimana justru ketika Abram menerima janji Tuhan yang belum dapat dia nikmati, yang belum dapat dia rasakan, tapi jauh di dalam lubuk hatinya dia memegang teguh janji Tuhan. Ditegaskan bahwa Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran.
Dan ini yang bersama justru menantang kita sebagai manusia yang hidup dalam berbagai ketidakpastian. Bahwa akankah kita mau memegang janji Tuhan? Bahwa kita tidak lepas dari berbagai kekecewaan karena banyak hal yang tidak terpenuhi dalam hal keinginan-keinginan kita. Bahkan mungkin kita juga dihinggapi dengan kegelisahan karena banyak harapan-harapan yang seolah lenyap. Tetapi justru hari ini ketika kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, seperti Abram diingatkan akan janji Tuhan, kita pun mau diingatkan akan jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kesadaran kita sebagai orang percaya yang ada dalam ketidakpastian justru mau menantang kita untuk berani mencintai tanpa takut kehilangan. Bahwa kita ditantang untuk berani beriman tanpa embel-embel asal ini atau itu. Justru ketika kita bersama mau memegang janji Tuhan di tengah ketidakpastian, kita ditantang untuk melayani tanpa tergoda kekuasaan dan status dominasi. Bagaimana justru kita mau beriman tanpa berharap jaminan kemapanan? Kita bersama mau belajar untuk memberi dengan terbuka tanpa kekangan begini dan begitu. Inilah teladan kehidupan yang justru ditantangkan Allah kepada orang-orang beriman yang mau memegang janji Tuhan. Hidup ini akan terus dalam pergolakan ketidakpastian. Tapi bagaimana dalam hidup ini kita bersaksi, memegang teguh janji Tuhan yang selalu mau memelihara kehidupan kita dan selalu mau mendatangkan kebaikan-kebaikannya. Kita mohon kekuatan Tuhan supaya kita diberikan kemampuan untuk terus memaknai kehidupan kita dalam berbagai ketidakpastian bahwa Tuhan mau menyatakan kebaikan. Kita mohon hikmat-Nya supaya di tengah berbagai tantangan kehidupan dalam ketidakpastian bahkan kekecewaan sekalipun, kita mampu untuk memaknainya bahwa ada kebaikan Tuhan yang mau ditegaskan. Karena itu kita bersama memohon kekuatannya supaya janji Tuhan selalu hidup dan memelihara kehidupan kita yang berpaut kepadanya. Tuhan menguatkan kita untuk hidup dalam janji-Nya. Tuhan juga yang dipermuliakan. Amin.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan mengingat janji baptis kita berdasarkan Katekismus Heidelberg, tanya jawab nomor 1 sebagai berikut. Apakah penghiburan kita satu-satunya, baik dalam hidup maupun mati? Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan tubuh dan jiwa dalam hidup dan mati, milik Juru Selamat Yesus Kristus.
Kristus telah membayar lunas semua dosaku dengan darahnya yang kudus dan membebaskan aku dari semua kuasa jahat. Dia juga menjaga aku sedemikian rupa, sehingga tak selembar pun rambut akan jatuh dari kepalaku tanpa kehendak Bapa di sorga. Segala perkara berjalan untuk keselamatanku, karena aku adalah milik Dia, Kristus. Oleh Roh Kudus-Nya, menjamin aku kepada kehidupan kekal dan membuat aku dengan sepenuh hati, rela dan siap sejak kini hidup baginya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa-doa permohonan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam tantangan hidup bergereja yang tidak luput dari pergolakan sebagai tanda dinamika hidup beriman, kami sebagai gereja-Mu memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, supaya janji-Mu menjadi nyata dalam hidup bergereja. Bahwa janji-Mu bukan soal pemenuhan keinginan-keinginan kami. Bahwa janji-Mu lebih dari sekedar harapan-harapan kami. Karena janji-Mu selalu mau menegaskan kebaikan-kebaikan dalam berbagai peristiwa kehidupan kami. Karena itu kami mohon, topanglah gereja-Mu untuk terus bersandar pada janji kasih setia Tuhan. Kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup bergereja secara khusus di GKI Pasir Kaliki dalam pergulatan iman untuk memegang janji-Mu. Supaya ketika kami mampu memegang janji-Mu, kami menjadi gereja yang mampu mencintai tanpa takut kehilangan. Kami menjadi gereja yang sungguh dapat melayani tanpa tergoda untuk berkuasa, bahkan memiliki status dominasi tertentu. Kami dikuatkan untuk menjadi gereja yang beriman tanpa berharap jaminan kemapanan. Sehingga kami mampu menjadi gereja yang memberi dengan terbuka, tanpa kekangan yang menghambat kami untuk terus memberi. Karena itu kami bersama menyerahkan gereja-Mu, segala pergumulan hidup bergereja dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhanlah sang pemilik gereja, karena gereja ini milik Tuhan, bukan milik kami, apalagi pribadi-pribadi kami yang Engkau percayakan untuk hidup dalam persekutuan gereja-Mu. Karena itu kami mau menyerahkan gereja yang adalah milik-Mu, supaya menjadi alat di tangan Tuhan. Gereja-Mu dapat bersaksi akan janji kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang akan menolong setiap orang yang tengah bergumul dalam berbagai pergulatan kehidupan. Entah itu bergumul dalam kelemahan fisik, karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Kuatkan kami yang bergumul dalam kelemahan fisik untuk memegang janji Tuhan yang memelihara hidup kami. Begitupun juga untuk setiap kami yang bergumul dalam pekerjaan dan usaha. Supaya kami terus memegang janji-Mu yang senantiasa mau menyatakan kebaikan. Kami bersama berdoa untuk setiap orang yang tengah bergumul dalam kehidupan rumah tangga, bergumul dalam mendidik dan membesarkan anak, yang bergumul dalam usaha dan pencarian dan juga pendidikan. Kami bersama mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu dan memohon belas kasih-Mu untuk menguatkan kami terus memegang janji-Mu. Inilah ya Tuhan doa-doa yang kami naikkan kepadamu,
baik yang terkatakan maupun yang terselip dalam relung hati kami. Tiliklah dan jawablah, serta kuatkan kami untuk mengerti akan jawaban doa yang Tuhan mau nyatakan. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersyukur dengan menyampaikan persembahan kita. Ayat Alkitab yang mendasari persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang dapat kita kumpulkan saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Bagi jemaat yang menginginkan persembahannya diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimnya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu kepada kami bahwa Engkau senantiasa akan memenuhi segala kebutuhan kami. Janji itu sudah terbukti saat di sini kami dapat datang mempersembahkan rasa syukur kami atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai dan memberi hikmat-Mu kepada majelis jemaat yang akan mengelolanya. Amin. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku.
Dengarlah sabda Tuhan dengan sukacita, percayalah bahwa janjinya akan selalu tergenapi pada waktunya dan dengan caranya. Janjinya itu selalu baik, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan darinya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan terus mengingat janji Tuhan, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.